Shalom, Shalom Elohim kepada saudara-saudariku dimanapun berada yang mendengar kesaksian saya. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Kapisanangan kuma tempinay kutinsanan hinonggo nopo imong kinongong do kesaksian kuditi. Saudara-saudari yang saya kasihi, saya ingin menjawab persoalan-persoalan yang saudara-saudari tujukan kepada saya. Kenapa saya tidak mau mengikuti ajaran Simon Petrus yang di akhir zaman ini diteruskan jabatannya dengan Sri Paus yang berada di Vatikan. Tempinay kungawi kesiwatan iti manganu aku sumimbar da pabuhatan do kayo ngawi nokuro tu amu aku tu manud pono tudukan di Simon Petrus iti nilembus do pemerintahan dilo teko kuasa dilo do kumaa di Sri Paus. Saudara-saudariku yang saya kasihi, mari kita lihat di dalam firman Allah. Kano kinongoho toko nunu boros do kinoringan hid kinos soliwanon duo ngopodom duo it ayat podom turu. O kapamatasanku do pinu hawanganku nondo yolo do sinakadgon do miagal dilo rembituon do hilo id tawan kogumon o miagal dilo togis do hilo tisan do rahat kogumon. Irino boros do kinorahingan tulun no ponga mesiti do gumumu miagal do rembituon o miagal do togis do hilo id disando rahat. Kano antangai toko kawagu minamalingos Yesus do ogumu tulun. Hid Lukas 4 ayat 38. Om saliwad na di Yesus do manta dahila walay sa sambayangan diri. Om ongoy no di dahila walay di Simon. Nga ontok na po diri om so gitonto mo itiwanon di Simeon do tondu. Tempinay kungawi. Nung boros na po dahiti buk tabitua do haro tiwanon di Simon Petrus tontu do minanansawo iyaw kisawo iyaw nokuro saira is Simon Petrus suminawali di Tuhan Yesus kadakoyo nokuro tu minom monso iyaw do tundang undang dawagu toiko tukum dawagu do mesiti sumili no po do paus bishop pado sister harutukum do wagu da au milo do manansawo sasaban na po diti nya songulun na po kumaraja hid ladang teko hid dumo do kinorohingan nga masiti no poimponu o ginawo nga kailo ko unangku tukum no poditi nga niman no gagao do au no tumanud tukum boros do kinorohingan hinonggo tulun no po nga masiti gumumu miagal do rambituon do hilo isawat do tawan o miagal do togis do hilo idisan do rahat. Mari kita lihat di dalam firman Allah, yaitu dalam Kejadian 22 ayat 17.
Maka aku akan memberkati engkau melimpah-limpah, membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di lautan. Saudara-saudariku, firman Tuhan, manusia harus beranak cucu menjadi banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di lautan, di siring laut. Mari kita lihat dalam Lukas 4 ayat 38. Yesus menyembuhkan ibu mentua Simon Petrus dan orang-orang lain. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadah itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mentua Simon sedang demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Saudara-saudariku, di dalam firman Tuhan berfirman, manusia harus menjadi banyak seperti bintang-bintang di langit yang berkelipan dan seperti pasir yang berada di tepi lautan. Saudara-saudariku, kenapa saya tidak mau ikut kepada ajaran Simon Petrus meskipun yang dikatakan dia adalah batu karang? Saudara-saudariku, ia telah melanggar peraturan yang ditetapkan oleh Allah. Dan ia membuatkan peraturannya sendiri dengan mengatakan setiap orang yang menjadi paus, bishop, father atau padri atau sister harus tidak berkawin. Satu alasan yaitu harus menjalani tugas mereka dengan segenap hati, segenap jiwa. Benar atau tidak, mereka itu mati raga atau di sebaliknya. Oleh itu, saudara-saudariku, saya tidak akan mengikutinya bagi pemimpin yang tidak menuruti firman Allah. Saudara-saudariku yang saya kasihi, kalau dalam firman Tuhan ini mengatakan Simon Petrus itu punya mentua, sudah pasti dia berkawin. Lalu mengapa si pelanjutkan tugasan itu tidak mengikuti undang-undang yang Tuhan sudah tetapkan? Manusia harus berkawin, beranak banyak menjadi bintang-bintang di langit dan seperti pasir di siring laut. Dan bila kita lihat Simon Petrus sendiri punya istri, kenapa Tuhan Yesus Kristus memilihnya sebagai pemimpin? Jika seorang pemimpin itu tidak layak berkawin, saudara-saudariku, seharusnya kita mengikuti apa yang Tuhan katakan. Kita harus memandang apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Kalau dia sendiri punya istri, sudah semestinya penerusnya juga tidak sepatut menghalang pengikut-pengikut seterusnya walaupun menjadi pemimpin di gereja untuk mempunyai keluarga rumah tangga, melanjutkan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Itu semuanya sudah semata-mata melanggar perintah Tuhan dengan memberi undang-undang baru, sedangkan belum tentu orang yang hidup membujang itu berkelakuan baik
dan hati mereka tulus kepada Allah 100%. Terpuji-pujilah Allah.